Loh, di situ sudah menyampaikan orasinya, dengan macam-macam dari pagi sampai jam 6. Kiai-kiai itu yang jam 6 pulang kemarin, yang kemudian ada kejadian kecil. Nah, ketika mengevaluasi yang kejadian kemarin, beliau-beliau ini jangan sampai terjadi ada yang kejadian kecil, walaupun kecil kayak yang kemarin itu setelah maghrib. Maka dipikirkanlah bersama ini, toh ini juga masih dalam lingkup amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf yang nahi mungkar yang terakhir ini adalah termasuk doa. Nah, doa inilah yang kita jalankan, yang lagi dijalankan oleh beliau-beliau ini. Karena ini doa, maka prasyarat doa pun agar bisa terkabul dan bisa diterima oleh Allah, dan yang didoakan juga bisa menerima ini, maka syarat-syaratnya ya antara lain dengan kebaikan-kebaikan yang saya sampaikan di depan tadi. Tidak membuat kerusakan, tidak membuat kemungkaran, tidak membuat kegaduan. Mudah-mudahan ini nanti setelah ini kan lagi acara apa ini, mau'idhah hasanah kalau saya lihat ini, atau sebutan lain itu adalah menyampaikan hal-hal yang baik, mau'idhah hasanah, atau bahasa lainnya itu tausiah, memberikan beberapa pandangan-pandangan keagamaan, pandangan-pandangan keagamaan ini yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Ya kayak di kampung aja lah gitulah, kira-kira begini. Kalau di kampung nih orang NU kan berdoa, mendoakan siapa saja yang hidup dan yang mati. Yang mati pun didoain. Apalagi pendiri-pendiri bangsa seperti kemarin PBNU sudah melakukan mendoakan pendiri-pendiri bangsa. Agar kita biar ada connectivity antara yang sudah meninggal, yang telah memberikan sejarah bangsa ini, dengan yang hidup atau akan memberikan tuntunan dan ajaran kepada generasi penerus yang akan datang. Jadi bagaimana ini acara ini harus bisa itu dimensinya. Menghargai yang sudah mendirikan bangsa, mengajarkan yang baik untuk generasi muda ke depan. Nih, kalau kita mau sesungguhnya mau menyampaikan tuntutan, itu ya tuntutan yang kira-kira dengan cara yang baik. Ya ini bisa mengajarkan, karena apa? Saya yakin bangsa lain selain Indonesia belum mampu. Belum mampu, apalagi Muslim countries belum mampu mengadakan gini. Muslim countries itu atau demo-demo baru 100, 200, 1000 orang aja udah begitu. Udah ini dah. Mudah-mudahan inilah tuntutan yang menjadi tontonan, tontonan yang menjadi tuntunan, tuntunan yang menjadi toladan, dan dari toladan ini akan menjadi peradaban bangsa Indonesia ke depan. Dan kira-kira. Jadi Pak Warsudi juga percaya bahwa ada tahapan-tahapan yang berlangsung, dan bukan hanya secara aspirasi yang disampaikan maupun ibadah, namun juga bagaimana ini juga sebuah bentuk demokrasi yang sangat menarik sekali. Menarik sekali. Arif ini, Pak Kiai Arifin Ilham, itu tadi kayaknya lagi berdoa khusyuk itu. Doa khusyuk, zikir itu bisa menenangkan hati. Nah ini kalau ini Pak Agim pasti lagi menyampaikan sesuatu yang baik-baik, nggak provokatif lah kira-kira. Yang semacam ini saya harapkan ke depan, setelah syukur-syukur ini sekarang tuntutan jadi tontonan. Yang saya sebut tuntutan jadi tontonan itu, orang asing, ini bisa jadi lahannya taurism, bukan memancing terorisme, tapi taurism. Sehingga ini kok aneh ya, di Indonesia ada tuntutan kok dilakukan dengan cara gini. Nah kalau ini nanti semebar kayak gini, itu turis-turis asing, turis-turis siapa tuh pada datang itu ngeliat. Kayak saya dulu di Inggris itu, saya melihat ada bunyi taktuk-taktuk kuda,
Lah apa ini, dari hotel saya ngelihat, kok ada kuda jalan. Ternyata itu yang naik kuda polisinya, di belakangnya itu yang mau demonstrasi, belakangnya lagi kuda lagi. Akhirnya saya ngelihat demonstrasi jadi tontonan. Jadi tontonan. Nah, mudah-mudahan ini jadi termasuk yang kayak gitu, orang lain tidak takut jadi tontonan. Nah, kalau sudah jadi tontonan, jadi tuntunan. Tuntunan kepada siapa? Satu, kepada anak cucu kita. Nomor dua, kepada bangsa-bangsa lain yang belum bisa. Kan masih banyak yang belum bisa. Iya, betul. Nah, itu jadi tontonan, jadi tuntunan. Kalau sudah jadi tuntunan, jadi pedoman nih. Hebatnya nih, antara yang memanage aksi ini, berarti Pak Polisi, dengan para pimpinannya bisa duduk. Lo mau demonstrasi saja ibaratnya, apalagi ini mau doa, mau demo yang dulu. Bisa dimusyawarahkan di Indonesia ini. Nanti jalannya begini, jamnya sampai jam segini, ininya apa yang akan dibahas ini, jangan melebar ke sini. Wah, itu tempat lain belum ada itu. Dan inilah insya Allah, kalau kita bisa menjaga ini, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, dan kita bisa turunkan ke anak cucu kita. Selalu harus bermartabat, berakhlakul karimah, itu jadi, namanya begitu. Ada dimensi yang secara tidak secara langsung ya, tapi menjadi penting juga. Penting sekali, super penting, karena ini nanti akan menjadi sejarah yang dibaca semua. Misalnya nanti setelah seminggu ini HMI mau demo, ya harus belajar dong sama orang tua-tua ini. Gak usah pakai bawa bambu untuk gebuk-gebukin. Misalnya PMII mau demo, misalnya buruh nanti sekedar mau demo. Sekedar contoh ini, contoh ini. Ya nyontoh ini aja. Gak perlu pakai yang keras-keras itu. Nah, ini orang tua-tua ini lagi memberikan contoh kepada anaknya. Ayo kita doakan bersama. Kayak dulu, kalau atau sekarang juga kalau di kampung, mudah-mudahan pulang bawa berkatnya. Karena kalau habis tahlilan di kampung ini, pulang bawa berkat. Nah, berkat itu apa? Ya oleh-oleh berkat. Oleh-oleh ini apa? Ketenangan dan kesenangan. Itulah berkatnya. Dan berkat yang paling akhir, kemenangan bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya datang dengan tuntutan, kita tahu bahwa memang ini doa bersama, tapi memang ada pesan, aspirasi dan tuntutan yang dibawa. Tapi jangan sampai juga datang hanya dengan tuntutan, pulang tidak membawa apa-apa begitu. Tidak bawa apa-apa. Ini bukanlah unjuk rasa, ini bukan demonstrasi, ini sudah bentuk pendewasaan dari itu, yaitu membawanya dari itu sudah membawanya ke dalam doa, dan ternyata bisa membawa pulang sesuatu dari sini gitu ya. Membawa pulang sesuatu yang berwujud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hati bisa tenang. Dengan zikir bersama semacam ini, keluarga kita menjadi senang. Dengan zikir kita pulang menjadi pemenang. Dan lebih penting lagi tadi bahwa bukan hanya kita, dan memang pemerintah juga mengatakan walaupun berubah bentuknya menjadi sebuah doa bersama, ini juga dapat perhatian betul dari pemerintah, baik aspirasi maupun tuntutannya. Tapi di sisi lain pentingnya agar ini berjalan dengan lancar, Pak Sudia. Berjalan dengan lancar, berjalan dengan damai, berjalan dengan tenang. Ini juga tidak kalah penting dengan pesan yang dibawa gitu ya. Ya, yang paling penting lagi, mereka ini kan ingin yakin bahwa keadilan ini ditegakkan. Yang penting penegak-penegak hukum ini melaksanakan sesuai protapnya lah, sesuai prosedurnya. Kalau prosedurnya A, ya lakukan A, prosedurnya B, lakukan B, dan dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa ini semua tidak ada yang melanggar hukum dalam melaksanakan hukum. Dalam menjalankan hukum, tidak melanggar hukum. Beliau-beliau mereka sampai mengeluarkan uang, ada yang jalan kaki, capek kan usahanya, ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat jauh-jauh datang ke sini membuang atau membelanjakan uangnya. Tidak lain ingin uang atau tenaga dan pikiran yang dikeluarkan kan agar berguna kan. Berguna untuk siapa? Ya berguna untuk diri sendiri dan masyarakat banyak. Berguna kepada masyarakat banyak itu jika menghasilkan keberkahan dan kemanfaatan. Kemanfaatan untuk siapa? Manfaat amah, kemanfaatan untuk umum, untuk publik. Nah, makanya kemanfaatan untuk
umum, untuk publik, itulah yang kita bersama-sama ingin capai. Oke. Dan kita melihat juga bagaimana sampai saat ini kita lihat sangat tertib sekali, Bang Marsudi, apa yang dijalankan di sini, para peserta juga mengikuti dengan tertib, ya. Betul, dan cukup rapi gitu. Seneng saya itu kalau ini sampai terkendali terus begini. Itu belakang sesungguhnya masih kosong itu, di belakang masih muat lagi. Masih muat, maka itu kalau bisa dari luar itu masuk saja itu saya rasa. Nih Kiai Arifin Ilham ini lagi berdoa ini. Inilah yang tadi saya sampaikan, ala bizikrillah tatmainul qulub, ya ajarannya beliau ini. Dengan zikir hati jadi tenang. Inilah. Mudah-mudahan tenang sekali besok pulang begitu, dan insya Allah tidak hanya mereka yang datang yang akan jadi pemenang. Karena apa? Pemenangnya bangsa Indonesia, karena ke depan negara kita akan negara yang adil, yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah di atas semua-muanya. Ke depan nggak usah kita saling curiga-mencurigai. Kalau semuanya sudah saling memposisikan sendiri-sendiri dalam porsinya masing-masing. Polisi menjalankan tugasnya. Semua tugasnya untuk Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya. Ini juga menarik, Pak. Ini menjalankan tugas dari Satgas Kebersihan juga. Menjalankan bagaimana menjaga agar aksi ini tidak malah mengotori, tapi menjaga kebersihan dari lokasi dari aksi ini. Jadi ada peran-peran, tadi Bapak bicara mengenai peran-peran yang dimainkan. Mungkin peran tadi ada salah satu peran kecil terkait dengan hari ini. Nah ini ya, acara bersih-bersih dari para peserta yang menyadari tentunya masa yang cukup besar ini bisa saja menimbulkan sampah dan kotor, tapi ternyata ini pun sudah sempat dipikirkan dan sudah ada yang mengambil perannya. Itu semua mereka yang melakukan ngambil sampah saja itu dalam ajaran di pesantren dan ajaran agama Islam itu termasuk far'un min furu'il iman, syu'bun min syu'bil iman. Itu termasuk daripada cabangnya iman. Cabangnya iman yang terakhir itu memindahkan duri. Kalau duri kecil aja dari jalan, itu kita sebagai manifestasi keamanan. Ngambilin sampah, menertibkan sesuatu yang nggak baik, itu adalah daripada keimanan. Maka dulu ini jargonnya Mbah Yai Wahab Hasbullah, NU waktu mau mendirikan Republik Indonesia, waktu NU masih memframing bagaimana mau mendirikan Republik ini, dibuat dulu jargonnya apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk iman. Maka kalau kita sudah cinta tanah air bangsa Indonesia termasuk iman, jangan dikotori dengan apa saja. Tadi saya lihat santri-santri ada sampah aja langsung diambil, apalagi dikotori misalnya dengan sesuatu yang kurang tepat di majelis ini, yang kurang tepat di majelis ini. Jangan sampai, karena apa? Hubbul waton minal iman. Itu ada lagunya itu yang menjadi ringtone itu. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Sebegitu ini masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Masuk dalam kehidupan sehari-hari. Orang NU itu hafal semua itu. Baik Pak Sudi, kita pantau dulu bagaimana salah satu titik pantauan kami, yaitu di kawasan Balai Kota. Ada Firza Radwitami yang berada di kawasan Balai Kota. Firza, tadi kita melihat di kawasan Monas masih ada ruang sebenarnya bagi para peserta yang ingin mengikuti doa bersama. Namun apakah memang peserta yang berada di kawasan Balai Kota ini akan menggunakan ini sebagai salah satu titik mungkin untuk beristirahat atau berkumpul mereka di depan Balai Kota? Ya, Timothy, Gedung Balai Kota memang bukan menjadi titik kumpul bagi para kelompok peserta aksi dalam melaksanakan aksi mereka untuk doa bersama 2 Desember. Karena seperti yang kita tahu bahwa tempat yang disepakati untuk digelarnya aksi doa bersama 2 Desember ini adalah di Monumen Nasional. Tapi memang Balai Kota dan juga Monumen Nasional ini tempatnya sangat berdekatan, bersebelahan. Jadi banyak sekali para peserta aksi yang istirahat di sini. Yang
kami pantau adalah kalau misalnya bagian ataupun juga para kaum prianya ini sudah mulai menggelar sajadah ataupun juga sejumlah alas begitu yang mereka temukan, mulai itu kardus, lalu juga ada spanduk-spanduk yang mereka jadikan sajadah agar mereka bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena kalau misalnya kita hitung ada sekitar 1 jam lagi menuju sholat Jumat berjamaah yang menjadi inti atau ujung dari pelaksanaan doa bersama 2 Desember hari ini. Karena jarak yang berdekatan dari Monumen Nasional ke arah Balai Kota ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, kami sudah melihat banyak sekali pria-pria yang menggelar alasnya untuk melakukan sholat Jumat berjamaah pada sekitar jam 12 nanti. Memang kalau misalnya di sebelah kanan kiri saya atau di wilayah saya saat ini tidak terlalu banyak, namun saya bisa melihat di depan saya lalu ada juga saf-saf yang memang digelar oleh para kaum lelaki di belakang saya. Bahkan dari arah Tugu Tani yang akan menuju ke arah Monumen Nasional ini tidak bisa lagi digunakan untuk berjalan karena saking banyaknya saf yang sudah digelar oleh para laki-laki. Bahkan kalau misalnya saya lihat sudah sampai ke arah Kedutaan Besar Amerika Serikat, karena gedung Balai Kota dan juga Kedutaan Amerika Serikat jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau misalnya dilihat di belakang saya itu banyak sekali saf-saf yang sudah digelar oleh kaum laki-laki di lajur sebelahnya. Bahkan kalau misalnya saya berdiri saat ini adalah lajur untuk yang dari arah Tugu Tani menuju ke Patung Kuda Arjuna Wijaya. Di sebelahnya adalah lajur dari arah Patung Kuda Arjuna Wijaya untuk menuju ke arah belakang saya yakni Tugu Tani. Di situ bahkan masanya atau kelompok peserta aksinya bahkan lebih ramai lagi, sudah menggelar alas mereka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada jam 12 nanti. Walaupun begitu sebenarnya cuaca di sini agak kurang begitu stabil, saudara, karena saat ini mungkin cerah tapi beberapa waktu yang lalu sempat ada gerimis-gerimis, walaupun tidak juga menyurutkan semangat para peserta aksi untuk bisa melakukan aksi damai doa bersama pada 2 Desember yang berlangsung pada hari ini. Kalau misalnya tadi kaum prianya atau laki-lakinya sudah mulai menggelar sajadah gitu, alas mereka untuk melaksanakan sholat Jumat nanti, yang kami pantau adalah kaum wanitanya atau para perempuannya ini menepi begitu untuk beristirahat sejenak dan juga bisa melaksanakan doa bersama di sini karena speaker atau audio yang diperdengarkan atau yang dipersiapkan oleh kepolisian dan juga pemerintah dari dalam Monumen Nasional ini terdengar sangat kencang sampai keluar begitu. Jadi Jalan Medan Merdeka Selatan ini memang satu lokasi yang diantisipasi kalau misalnya warga atau peserta aksi tidak bisa melakukan aksi doa bersama di dalam Monas. Jadi yang dipersiapkan untuk mengantisipasi membludaknya massa yang ada di sini adalah jalan di sekitaran gedung Balai Kota atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan. Banyak yang sudah menepi, beristirahat dan juga menunggu jam untuk waktu sholat Jumat berjamaah. Di sini juga kami lihat sudah banyak sekali jajanan-jajanan, makanan minuman, dan juga tadi para peserta aksi juga memberikan makanan minuman secara gratis, secara sukarela kepada para peserta aksi yang melakukan jalan atau long march dari arah Tugu Tani atau Masjid Istiqlal untuk menuju ke Patung Arjuna Wijaya atau bahkan mencoba memasuki ke kawasan Monumen Nasional. Tadi kami bertemu dengan pelaksana tugas dari Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono. Ia mengatakan bahwa segala sesuatu untuk pelaksanaan hari ini sudah siap, mulai dari pelaksanaan tempat dan juga persiapan untuk air mereka wudhu. Tapi mungkin karena di gedung Balai Kota ini akses untuk mengambil air wudhu tidak terlalu mudah untuk dijangkau, saudara. Kami tadi melihat ada banyak sekali kaum laki-lakinya yang menggunakan air mineral di botol dan juga di gelas yang mereka gunakan untuk mengambil air wudhu begitu. Tadi juga Sony Sumarsono mengatakan bahwa meski air sudah dipersiapkan, tapi kalau misalnya ternyata peserta aksinya sangat banyak dan airnya terbatas, tidak bisa mencukupi para peserta aksi yang hadir pada saat ini. Memang kalau misalnya tidak ada air di ajaran agama Islam, dan juga Sony juga tadi menghimbau agar bertayamum saja
saja begitu. Jadi tidak mensucikan diri untuk sholat berjamaahnya tidak dengan menggunakan air. Dan untuk pengamanan yang ada di gedung Balai Kota, karena tadi ada informasi ada unjuk rasa yang akan dilakukan buruh, sebenarnya pengamanan tidak terlalu ketat dilakukan di Balai Kota. Meskipun begitu, kepolisian hanya mengatakan cukup saja. Ada sekitar 100-an anggota kepolisian yang memang berjaga di sini untuk mengamankan gedung Balai Kota. PLT Gubernur Sony Sumarsono juga mengatakan bahwa pelaksanaan aksi doa bersama 2 Desember yang jaraknya berdekatan di Monumen Nasional dengan gedung Balai Kota ini tidak mengganggu aktivitas pelayanan yang berlangsung oleh pemerintah daerah di ibu kota. Timothy. Ya, baik, terima kasih. Firza Radiutami melaporkan dari kawasan Balai Kota, salah satu area yang dilalui oleh para peserta dari doa bersama. Kita lihat kawasan lainnya, saudara. Kita memantau bagaimana kawasan di Menteng Raya di Jakarta Pusat ini. Ini juga adalah salah satu jalur yang dilalui oleh para peserta dari doa bersama. Dan tampak masih ramai oleh para peserta doa bersama. Ini lokasinya dekat dengan kantor PP Muhammadiyah ini. Menuju ke arah Gambir ini Anda bisa melihat lokasinya. Dan ini tampak ini salah satu area perparkiran mobil betul di kawasan Menteng ini, dan masih dilalui oleh para peserta doa bersama untuk menuju ke kawasan Silang Monas. Tadi juga kita memantau bagaimana situasi di Silang Monas sendiri, doa bersama. Acaranya terus berlangsung dengan acara zikir dan tausiah yang diberikan oleh sejumlah ulama yang hadir di tengah-tengah kawasan Silang Monas, khususnya di panggung-panggung yang sudah disediakan untuk menjadi titik pusat dari acara doa bersama yang berlangsung pagi hingga siang hari ini. Dan masih ada peserta dari doa bersama yang terus berdatangan ke kawasan Silang Monas. Seperti yang Anda lihat ini juga adalah di kawasan area Menteng Raya ini, dekat dengan Tugu Tani ini. Mereka menuju ke arah Tugu Tani atau Gambir di Muhammadiyah depan. Betul, tepat di depan Muhammadiyah ini seperti yang Anda lihat. Dan peserta ini memang menuju ke arah Silang Monas untuk mengikuti sholat Jumat berjamaah yang direncanakan akan dilangsungkan di kawasan Silang Monas. Sholat Jumat berjamaah ini memang akan menjadi penutup dari rangkaian doa bersama yang sudah direncanakan pada hari ini. Acara doa bersama sendiri sudah berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi, dan berlangsung dengan ada zikir dan juga tausiah yang sudah dilakukan di kawasan Silang Monas, dan ditutup nanti dengan acara sholat Jumat berjamaah. Dan mengingat bahwa ini pun masih ada kantor-kantor yang buka maupun usaha-usaha yang buka, yang biasanya beristirahat atau melangsungkan jam istirahat mereka pada saat jam sholat Jumat. Mungkin saja memang ada peserta yang baru ingin mengambil bagian pada jam sholat Jumat. Dan ini adalah langsung pantauan kita dari dalam kawasan Silang Monas di Jakarta Pusat. Kita melihat bahwa acara masih terus berlangsung di sana dan akan memasuki nanti menuju ke acara yang menjadi acara penutup, yaitu sholat Jumat berjamaah di tengah kawasan Silang Monas. Ini adalah pantauan kita dari udara terkait dengan peserta dari doa bersama di Silang Monas, Jakarta. Kita masih juga berbicara dengan Ketua PBNU di sini, Pak Marsudi Syuhud. Tadi sudah menceritakan bagaimana bahwa memang ada himbauan maupun dari NU sendiri sudah menyikapi terkait dengan acara doa bersama ini. Namun tidak terhindarkan juga bahwa ada warga NU yang ikut dalam acara ini, Pak Sudi, walaupun tidak membawa atribut ya, begitu Pak Sudi, ya, tidak membawa atribut NU. Namun yang menarik tadi adalah bagaimana ikut atau tidak ikut. Sebenarnya ada peran besar atau ada pesan besar, yaitu ya apa yang menjadi tujuan dari NU sendiri, ikut atau tidak ikut. Ini soal bagaimana menjaga keutuhan kenegaraan, begitu ya. Tujuannya adalah karena hubbul waton minal iman, bahwa mencintai tanah air kita ini adalah bagian daripada keimanan. Melakukan ini ya bagian dari keimanan. Tidak ikut masuk ke Jakarta semua juga bagian dari keimanan. Karena apa? Kalau jadi timbangannya adalah maslahat, madorot, kebaikan, ketidakbaikan. Itu analisisnya cuma pakai begitu.
Loh, kalau pada suruh datang ke sini semua ya nggak akan cukup dan akan menimbulkan problem baru. Nah, yang di rumah ya mendoakan, turut mendoakan. Karena apa? Dulu babe-babe kita, orang tua kita, founding fathers Republik ini yang darahnya banyak mengalir itu adalah orang NU. Nah, karena itu ya doakanlah mereka. Dan yang hidup-hidup juga doakan ini. Cintailah bangsa kita sebagai kalau kita mencintai bangsa ini tertata dengan baik, rapi, tidak ada gejolak. Setelah ini mudah-mudahan besok selesai, tidak ada gejolak dan tidak apa-apa. Itulah namanya kita. Iman kita tambah baik, tambah. Itulah bagaimana cara kita beriman kepada Allah diaplikasikan dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat di lingkungan bangsa Indonesia ini. Dan itu yang harus menjadi pegangan untuk menentukan apa sebenarnya peran saya juga di situ ya, peran tiap-tiap kita di situ ya. Peran tiap masing-masing individu. Masing-masing individu itu penyarannya masing-masing. Yang sendiri-sendiri diniatin ibadah, yang bawa kelompoknya diniatin ibadah, yang membawa grupnya pimpinan paling atasnya diniatin juga ibadah. Bahwa ini semua lagi melakukan, intinya dalam Al-Quran disebutkan begini, tawasau bil haq, saling menyampaikan, mengingatkan kepada siapa saja. Kalau dalam kasus ini kan kepada pemerintah nih. Jadi rakyat lagi mengingatkan kepada pemerintah, tawasau bil haq. Mengingatkan apa? Bil haq, sesuatu yang benar. Karena tujuannya, tuntutannya, kemauannya yang benar. Yang benar apa? Yang sesuai hukum yang sudah disepakati. Tapi ingat, ayat ini tidak hanya sepotong tawasau bil haq. Cara melakukannya gimana? Watawasau bisober, yaitu melakukannya dengan cara sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar itu tertib, tidak melakukan antara lain kerusakan-kerusakan, tetap terkontrol, senang. Terutama menjaga kesenangan diri sendiri. Melakukan gini kalau ikhlas, sabar, intinya adalah tenang hatinya. Karena tenang akan mengakibatkan senang, karena kalau sudah tenang dan senang akan menghasilkan kemenangan. Oke, dan itu yang menjadi pesan juga mengikuti apa yang berlangsung pada hari ini, doa bersama. Terima kasih banyak Pak